merasa tidurnya itu nggak cukup, baik dari kuantitasnya atau dari kualitas tidurnya. Halo Smart Viewers, jumpa lagi di Good Talk. Nah, Smart Viewers pernah nggak sih yang ngalamin yang namanya susah tidur? Mungkin gara-gara overthinking, galau karena putus cinta, atau mikirin skripsi, dan masih banyak penyebab lainnya. Nah, kira-kira Smart Viewers itu ngalamin gangguan tidur biasa atau insomnia sih? Pas banget nih, di episode kali ini kita akan bahas tentang insomnia bersama narasumber hebat kita, yaitu ada Dr. Luciana Indah Winata, SPKJ. Halo dokter. Halo. Halo, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik juga. Semoga sehat-sehat terus ya dok ya. Sama-sama. Oke, tadi kan aku sudah sempat mention ya dok tentang gangguan tidur biasa dengan insomnia. Kira-kira ada nggak sih dok perbedaannya antara insomnia dengan gangguan tidur biasa? Ada ya. Kalau yang dibilang insomnia itu, kalau menurut DSM 5, DSM itu pedoman psikiater ya untuk menggolongkan satu diagnosa. Jadi kalau yang dibilang insomnia itu kondisi di mana seseorang merasa tidurnya itu nggak cukup, baik dari kuantitasnya atau dari kualitas tidurnya, dan itu harus ada masalah. Mau mulai tidur dia susah, terus susah untuk mempertahankan tidurnya, atau dia ada terbangun-bangun, atau terbangun lebih awal, dia terbangun lebih awal dari biasanya dan mau balik tidur juga nggak bisa. Nah, gangguan tidur yang barusan saya bilang ini harus sudah menimbulkan hendaya atau disabilitas atau disfungsi lah dalam keseharian dia. Nah, itu baru yang kita bilang insomnia. Insomnia harus memenuhi itu, termasuk dia jangka waktunya ada juga yang minimal dalam 1 minggu itu orang ngalamin 3 malam lah dalam 1 minggu ya. Dan minimal dia sudah mengeluh susah tidur ini selama 3 bulan. Nah, itu baru kita bilang dia insomnia. Kita bisa diagnosa dia insomnia. Kalau yang dibilang gangguan tidur biasa, ya selain yang tadi itu, kalau misalnya ada sih susah tidurnya cuma mungkin belum 3 bulan kayak gitu, ya itu gangguan tidur biasa lah. Cuma kalau sudah lama dan itu sampai mengganggu kesehariannya, pekerjaannya, pendidikannya, sosialnya, nah itu sudah masuk insomnia. Oke, jadi insomnia itu misalnya kalau gangguan tidurnya itu udah dengan jangka waktu yang bisa terbilang lama dan sudah mengganggu kegiatan sehari-hari ya dok ya? Betul sekali. Oke. Lalu apa sih sebenarnya penyebab seseorang itu bisa kena insomnia, dok? Penyebabnya itu tidak selalu jelas ya. Tidak selalu jelas, bisa banyak faktor. Tapi paling sering orang mengalami insomnia itu karena stres atau kecemasan. Paling sering karena itu. Ya. Faktor lain yang bisa menyebabkan insomnia juga sleep hygiene. Pernah dengar sleep hygiene? Belum pernah. Seperti apa tuh dok? Sleep hygiene itu jadi kebersihan tidur ya. Maksudnya kalau mau tidur itu kasurnya itu harus nyaman kayak gitu. Kamarnya itu harus gelap. Nah, itu termasuk sleep hygiene. Bisa juga kalau sleep hygiene-nya jelek, tidurnya seseorang terganggu. Nggak cuma karena stres atau cemas misalnya. Nah, atau karena pekerjaan bisa. Misalnya nih orang kerjanya keluar kota atau keluar negeri terus, jadi dia jet lag, ya kan? Nah, atau misalnya orang yang kerjanya shiftnya malam, misalnya masuk kerja jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Nah, itu kan kebalik tuh jadinya tidurnya. Nah, itu bisa. Dan yang bisa bikin susah tidur lagi misalnya kebiasaan konsumsi alkohol atau kafein sebelum tidur. Nah, itu bisa bikin susah tidur. Oke, jadi ada banyak ya sebenarnya penyebab-penyebab seseorang itu bisa kena insomnia ya dok ya. Betul. Betul, banyak. Oke, nah kalau dari kasus-kasus yang mungkin dokter pernah tangani sebelumnya, terus kan tadi dokter juga sempat bilang ya kalau misalnya seminggu tuh bisa kena misalnya 3 kali. Nah jangka waktunya itu tuh ada pengaruhnya nggak sih dok? Apa sih sebenarnya menyebabkan orang bisa sering terkena atau mungkin hanya di waktu-waktu tertentu saja? Di waktu-waktu, nah ini tergantung ya. Pengalaman tiap-tiap orang beda-beda ya. Iya.
Heeh. Ada yang tadi kan dibilang kalau menurut diagnosanya minimal 3 kali dalam seminggu atau 3 malam ya dia susah tidur. Kebanyakan sih kasus yang saya terima itu setiap hari nggak bisa tidur. Yang mereka sampai datang nyari pertolongan ke psikiater karena memang sudah setiap hari nggak bisa tidur. Bukan cuma 3 hari dalam seminggu, nggak. Tiap hari yang sampai udah kasihan deh. Sangat-sangat mengganggu berarti ya. Luar biasa mengganggu. Ya. Oke, kalau tadi yang sering banget dok, misalnya yang sampai setiap hari, itu kan berarti ada tingkatannya ya dok. Mungkin dari yang dia cuma ngalamin seminggu sekali, nah, misalnya bisa aja dibilang itu biasa aja, atau mungkin ada yang menengah hingga ekstrim yang mungkin bisa mengganggu secara fisik dan mental. Jadi sebenarnya apakah insomnia itu ada tingkatannya sendiri dok? Kalau tingkatan sebenarnya nggak ada ya, nggak kayak contoh mungkin gangguan lain ada ringan, sedang, berat. Kalau insomnia sih tidak ya. Cuma insomnia itu sendiri biasanya dibagi jadi insomnia akut atau insomnia persisten. Kalau insomnia akut itu di mana yang tadi saya bilang di awal, kalau ini kejadiannya belum 3 bulan, belum 3 bulan tapi dia mengeluh ada gangguan tidur dan biasanya kalau yang akut insomnia ini yang gara-gara misalnya ada stressful event misalnya mau ujian gitu kan, ada ujian nih bentar lagi, atau misalnya ada kejadian apalah yang bikin dia stres gitu kan. Biasanya kalau yang karena stressful event ini atau akut insomnia, kalau kejadiannya itu sudah lewat, insomnianya baik. Nah, beda hal dengan yang persisten insomnia, nggak ada stressful event pun dia insomnia, walaupun misalnya ada kejadian apa itu sudah lewat tapi insomnianya berlanjut. Nah, itu persisten insomnia ya. Itu. Jadi secara tingkatan atau level saya rasa tidak ada, cuma dibedakan itu ya. Akut insomnia dengan persisten insomnia. Oke, jadi tingkatannya nggak ada tapi ada pembedanya ya, ada yang akut dan persisten gitu. Betul, menetap. Nah, aku penasaran juga sih dok, jadi kan yang selama ini kita ketahui kalau mungkin insomnia itu hanya dialami oleh orang dewasa aja ya dok ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih remaja atau mungkin anak-anak itu mengalami insomnia? Bisa banget. Walaupun prevalensinya angka kejadiannya nggak terlalu sebesar orang dewasa atau lansia ya. Paling sering kan dewasa atau lansia yang ngalamin insomnia yang kita dengar. Tapi pada anak-anak remaja bisa. Kalau pada anak-anak biasanya karena faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan tuh maksudnya dia biasa tidur misalnya sama orang tua atau kita bilang caregivernya si anak. Dia biasa tidurnya bareng nih sama orang tuanya. Nah, misalnya dia tidur ada orang tuanya. Pas dia kebangun orang tuanya nggak ada. Nah, itu susah tidur. Atau orang tuanya keluar kota, jadi dia nggak bisa tidur. Bisa pada anak-anak biasanya kayak gitu. Ya, paling sering sih karena itu ya. Atau jadi nggak pandang bulu ya, bisa sama siapa aja ya dok ya, nggak mesti sama. Semuanya bisa. Oke, terus ya, kalau pada anak-anak selain karena faktor yang kebiasaan tadi, penyebab lainnya biasanya karena jadwal tidurnya nggak rutin, misalnya. Ya, nggak dikasih jadwal nih jam 9 atau jam 8 malam tidur, enggak. Ada yang nanti jam 11, nanti jam 12, besok jam 7 suruh tidur, kayak gitu. Nah, itu jadi kacau tuh dia siklus tidurnya si anak. Betul. Oke, nah kalau tadi kan di awal kita juga sudah sempat membahas tentang penyebab dari insomnia ya dok ya. Pasti Smart Viewers tuh perlu tahu juga gimana sih cara mengatasi insomnia itu sendiri. Apakah misalnya harus minum obat atau mungkin ada cara alternatif lainnya dok? Ya, kalau misalnya minum obat kan berarti si pasiennya ini, si orang ini yang mengalami sulit tidur datang ya ke psikiater ya, baru kami kasih psikofarmaka namanya, pengobatan secara terapis, secara obat. Untuk terapi yang bukan pakai obat sih biasanya saya menyarankan untuk kembali ke yang tadi saya bilang sleep hygiene. Sleep hygiene-nya diperbaiki dulu ya. Faktor-faktor dalam sleep hygiene apa aja sih? Misalnya 1, jam tidurnya kok dibikin konsisten dong tidur kamu. Nah, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, itu dicoba dibikin konsisten. Bahkan weekend pun jamnya disamakan, walaupun itu weekend misalnya. Ya, nah kalau
jam tidurnya konsisten, nanti tubuh secara otomatis akan kayak apa ya, secara fisiologisnya dia akan mengikuti ritme tidurnya, kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, pastikan kondisi kamar itu nggak berisik. Oh iya. Pas kita mau tidur nggak berisik, kalau bisa gelap, ruangannya nyaman. Yang terpenting juga suhunya harus nyaman, jangan kedinginan, jangan kepanasan. Itu termasuk sleep hygiene. Yang termasuk dalam sleep hygiene lain misalnya, kalau ada alat elektronik di kamar, TV, komputer, smartphone, pindahin semua dari kamar. Karena biasanya yang bikin kita nggak bisa tidur, gini ya kan? Iya, Scroll up, scroll down. Ya. Betul. Nah, itu memperburuk. Jadi itu kalau bisa jangan ada di kamar, di luar aja. Jadi kamar itu kasur untuk tidur gitu loh. Ya. Terus makan, jangan makan porsi besar sebelum tidur, ya, atau konsumsi kafein sebelum tidur, atau konsumsi alkohol sebelum tidur, itu bikin susah untuk tidur. Betul. Yang terpenting terakhir ya, dan ini penting juga, kadang orang suka nggak olahraga. Ya, olahraga itu penting dan ini masuk dalam sleep hygiene. Jadi kalau seseorang itu dia aktivitas olahraga maksudnya ya, dalam satu harinya itu, nah itu malamnya tidurnya lebih mudah, mempermudah untuk tidur malam. Kualitas tidurnya juga pasti lebih baik ya dok ya? Betul sekali, dengan olahraga. Oke, nah tadi kan sudah banyak berarti ya tips-tips gimana sih biar kita bisa tidak mengalami insomnia. Nah sebenarnya dok, ada nggak sih dampak jangka panjang nih, apalagi buat kita anak-anak muda, pasti kan banyak tuh yang sebelum tidur susah tidur, malah scrolling HP, terus kan ujung-ujungnya malah mengalami insomnia ya. Ada nggak sih dok dampak jangka panjang dari hal tersebut untuk anak muda? Dampak jangka panjang insomnia, yang pasti kalau orang itu ada kesulitan tidur ya, nanti bisa mengganggu. Yang pertama terganggu biasanya moodnya. Biasanya kalau kita susah tidur itu pagi, perhatiin deh, kadang kita lebih cranky. Ya kan? Bener. Maunya marah-marah, bener gak? Bangun tidur jadi nggak enak ya dok? Betul sekali. Nah, kamu bayangin kalau mood udah nggak enak begitu, jangka panjang dibawa jadi apa? Nanti otomatis mengganggu aktivitas pekerjaan kah? Atau kalau kamu bilang anak muda berarti mungkin kuliah ya? Kuliahnya betul. Nanti terganggu, nggak fokus, nggak bisa konsentrasi di kelas karena karena kebutuhan tidurnya yang harusnya dipenuhi di malam hari tidak terpenuhi. Jadi kacau semuanya, aktivitas bisa kacau. Oke, jadi memang sebagai anak muda harus pintar-pintar ya dok mengatur jam tidur, jangan sampai misalnya jadi insomnia terus malah jadi mempengaruhi ke kegiatan yang lainnya gitu. Betul sekali. Oke, jadi tadi dokter juga sudah menyebutkan ya kalau misalnya insomnia itu bisa terjadi banyak faktornya, mungkin dari sleep hygiene yang kita misalnya kurang bersih-bersih ya dok, lingkungan yang kurang mendukung untuk tidur, atau misalnya stres dan masih banyak lainnya. Jadi untuk teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita dengan Dr. Luciana mengenai insomnia. Terima kasih Dr. Luciana sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama aku hari ini. Iya, sama-sama. Nah, Smart Viewers, jangan lupa untuk terus mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih, bye-bye Smart Viewers!